tua kita itu menyebabkan Allah ridho sama kita. Bagaimana mungkin Allah ridho sama kita kalau kita itu tetap melawan sama orang tua kita? Ingat orang tua kita dulu itu waktu kita masih di dalam bayinya, di dalam kandungannya, berapa bulan sampai orang tua kita itu merasakan rasa sakitnya di dalam kandungan sebab karena ada kita di dalam. Tapi ingat, aktivitasnya itu nggak pernah ngeluh sama kita. Aktivitasnya nggak pernah ngeluh, rasa capeknya nggak pernah ngomong kamu ngapain lahir di perutku, kamu ngapain di nggak kayak gitu. Orang tua itu kita itu apa? Tabah. Bahkan kalau dihadapkan dengan waktu kelahirannya dihadapkan dua. Yang pertama apa? Nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa suster. Kalau aku itu tiada, kalau aku itu mati, itu lebih rela dan lebih ridho kalau anakku itu selamat. Kayak gitu kan orang tua. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Orang tua itu lebih ridho sama anaknya. Tapi kadang anak yang tak tahu. Iya, anak yang tak tahu. Untung. Maka hidup ini kalau kita beri enak hidupnya, maka kita coba untuk minta maaf sama orang tua kita. Kalau kita ini susah, yakin. Kalau kita itu susah dalam kehidupan, mencari kegiatan ekonomi susah, nggak tenang, itu mungkin ada yang salah kita sama orang tua kita. Kita minta sama orang tua kita itu, ya Mak, Ibu, Bunda, Umi, aku mohon izin, aku mohon maaf. Kalau selama ini aku punya salah sama Ibu, Bunda, Umi, aku minta maaf. Ketika orang tua kita itu maafkan, maka yakin pintu kesuksesan dibuka oleh Allah. Dibuka Allah. Saya begitu. Dulu saya itu apa yang gak pernah saya bikin itu saya bikin. Mungkin orang-orang yang wajah saya itu marah. Orang-orang yang wajah saya. Namun ketika saya bertanya oleh ustaz saya, guru saya, ustaz ini apa kok menyebabkan saya kayak gini? Kok susah kali saya ustaz? Belajar susah, cari duit susah, kerja susah. Oh kamu ini ada yang salah. Apa yang salah ustaz? Kamu itu masih durhaka sama orang tua. Jadi kuncinya apa? Kamu datang sama orang tuamu, cuci kakinya, kamu duduk, kamu peluk, kamu katakan maaf sebelum dia tiada. Sebelum dia tiada. Maka pada saat itulah aku pulang, Bu. Aku pulang, kemudian kulihat orang tuaku. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Langsung ku peluk mama. Orang tua langsung ku peluk. Begitu aku memeluknya, apa kata dia? Abang ini yang ku minta dari dulu dari sama kamu bang. Aku nggak minta kau ngasih duit sama aku. Aku nggak minta kau itu ngasih apa sama aku. Tapi kau itu baik sama aku. Itu orang tuaku. Itu orang tuaku. Dari situ Allah bukakan semua kesulitanku. Dari situ Allah ridho sama aku. Saya minta ampun sama orang tua saya. Maafkan abang, Mak, kalau selama ini aku punya salah sama abang. Mak, ridhoi aku kalau aku selama ini berkata kasar sama Mak. Orang tua kita dulu yang mengajarkan kita bicara, yang menuntut lisan ini tak bertulang, berbicara yang baik-baik. Kalau setelah kita besar, kita sakiti hati dia, kita lukai perasaannya, kita caci maki bahkan jari ini menunjuk, menuding di wajahnya. Awas kamu ya Mak. Ini nanti akan Allah minta bertanggung jawab. Lisan Allah minta bertanggung jawab. Kalau ada pula anak yang hidup, orang tuanya hidup saja dia bikin susah. Setelah orang tuanya tiada baru dia menangis. Dia merintih di kuburannya. Begitu merintih mohon ampun, dia minta adanya pilihan yang dikasih Allah dua. Ya Allah balikkan orang tuaku supaya aku bisa mengabdi kepada dia. Itu rasa. Tapi sekarang kita apa? Orang tua kita masih hidup sekalipun kalau minta uang sama kita minta ganti. Sayang. Ya.
Itu saya. Orang tua itu masih hidup, kita minta uang sama dia, dia minta uang sama kita. Mak nanti pulang ke duit ini mak ya. Kalau gak bini ku marah, kalau gak lagi ku marah. Bayangkan, itu putus, darahnya itu banyak keluar. Ada saja dia itu gak selamat dalam lahiran itu, dia meninggal. Tapi dia tidak pernah menuntut sama kita untuk kita ganti rugi terhadap itu. Gak. Orang tua kita gak nuntut itu. Namun kita sekarang, semua apa yang kita berikan sama orang tua itu dituntut. Di mana akal sehat kita? Di mana hati nurani kita sama anak? Itu gak ada. Makanya kenapa Allah jadikan Quran itu sebagai aturan supaya kita bisa berbakti kepada orang tua, supaya kita bisa hidup ini nyaman. Itu kuncinya apa? Saya punya satu tips. Kalau kita nanti ingin sukses, mungkin ibu kita semua di sini masih terhalang sama kesuksesan kita. Saya punya tips. Minta maaf sama orang tua, kemudian peluk, yakin bu, besok itu yakin Allah itu kasih semua itu. Saya dulu kayak gitu. Apa doa mama saya sama saya? Dulu tuh waktu masih ada almarhum Uce, tahu kan Uce? Uce itu ceramah, mama saya itu nengok. Mama saya nengok itu ceramahnya Uce, menangis mama saya. Apa? Mamaku bilang pesan sama kakakku. Oh wala kakak, kapan adikmu itu nanti bisa kayak gitu ya? Itu doa. Kapan nanti bisa adikmu bisa kayak gitu? Dulu yang aku bikin itu gak kayak gitu. Sakit orang tuaku kalau dengar namaku marah. Pikir kamu bikin kayak gitu. Kamu usah kemari bikin malu aku. Semua yang di sana itu tahu. Bahkan kita itu kalau kita di situ orang gak suka itu kayak gitu. Tapi sekarang Allah ijabah. Aku minta maaf sama mama. Masya Allah, Allah kasih sesuatu yang membuat jawaban orang tuaku dulu. Ternyata aku sekarang sudah hampir menyerupai sebagaimana almarhum Ucu. Saya pulang, saya ngisi Idul Fitri, khutbah Idul Fitri mama saya di situ. Apa dia ada perasaannya? Inilah doaku dulu terijabah, kata orang tuaku. Sekarang kau sudah jadi kayak gini bang. Iya mak, aku sudah kayak gini. Ternyata kuncinya kalau kita minta maaf sama orang tua, semuanya itu Allah kasih berkah sama kita.